التعليم قد طه مطلقا أبدا وما تساءب عشقا بمدى الزمن منه الدوام فلم تحرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عدد وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن كتبه قد أنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن. Kali Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah satu kali. Dah. Astaghfirullahaladzim wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan dan kedamaian buat beliau. Al-ulama warasatul anbiya, yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka berarti kedudukannya, keluar biasaannya itu luar biasa. Oleh karena itu ulama-ulama yang dikatakan ulama sejati adalah ulama yang memang penuh dengan tantangan dan risiko. Kenapa demikian? Annal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Bahwasanya para anbiya itu enggak pernah mewariskan dinar dan dirham. Artinya para nabi, ya, para rasul enggak pernah mewariskan kepada penerusnya itu harta. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Jadi lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu enggak pernah mewarisi dinar, enggak pernah mewarisi dirham. Wa innama warisul ilma al-hadisa. Hanya saja yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu. Bagi zaman sekarang yang saya katakan kemarin, zaman sekarang karena udah sempit, sawah kagak ada. Kalau bukan ilmu lagi susah. Maka al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu menjadi hidupnya Islam
dan pondasinya keimanan. Jadi orang yang zaman sekarang nggak punya ilmu udah gampang diacak-acak, gampang digoyang keimanannya karena nggak punya pondasi. Berapa banyak nih sekarang orang udah tergoyang imannya. Apalagi zaman seperti ini akan datang satu masa di mana umat banyak manusia itu yang dibimbing cuma makan doang, boro-boro mau cari ilmu, duitnya kagak ada buat makan aja susah. Dan datang tuh itu udah angkat masanya, masa fitnah. Makanya para nabi itu mewariskan kepada anak keturunannya adalah ilmu. Al-hadisa, lanjutkan hadis tersebut. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, la hasada illa fisnataini, tidak ada kehasadan sama sekali illa fisnataini, kecuali pada dua orang. Jadi hasad nggak boleh sama siapa aja, kecuali sama dua orang bolehnya. Jadi kita dengki, sirik, kilih sama orang, sama siapa aja nggak boleh, kecuali sama dua orang dulu. Cuman biasanya pada ogah nih, kalau anak urusan yang bukan dua orang ini pada mau, tapi giliran yang dua orang ini pada ogah. La hasada, tidak ada hasad sama sekali illa bisnataini, kecuali di dalam dua orang ini. Yang pertama, rajulun atahullahu hikmata. Jadi kita boleh gini, kita boleh gini sama yang rajulun, seorang laki-laki, atahullahu hikmah, yang Allah anugerahkan kepada tu laki-laki al-hikmah, ilmu yang amat sangat luar biasa. Giliran kita sebutkan ilmu pada oke lah. Jadi contoh lah, kemarin lembaran sudah dikasih tuh, lam yahtali muqattum toha mutlaqan abadan wa matasa'aba aslan bi madaz zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan bi ismihil hasani bi khalbihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura atharun qawli minhu bi alani. Terus wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zilahu bi syamsi dhufatani qadbahu qad alata qawman idha jalasu indal wiladati sibyada bi muhtatani hadil khasa'is fahfadha takun aminan min syarri narin wa surakin wa min mihani. Dikasih kan jadi wajib pakai, ada yang mustahil. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatali wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan bi jismihil hasani bi qalbihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura atharu bawlin sabatat wa la yura asruba lam wal ainu qad na'asat wa la yara lam yanan wa
عين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن قد أهلك قوم إذا جلسوا يا زبي منتقي هذه صفا فهل تكن آمنا من شر النار وشرك ومن وهن wala yara zillahu bukan zilluh wala yara zillahu zillahu fi syamsi ذو فطن wala yara zillahu. Terus yang berikutnya indal wiladati indal wiladati zillahu bagian apa dia akan aman dari berbagai macam mara bahaya. Bentuk mara bahayanya apa aja tuh? Pencurian, pembegalan, kebakaran, perampokan dan lain sebagainya. Cuman apa itu? Karena berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad yang luar biasa. Kemarin waktu hari Minggu pada saat saya kitab Sirmulyo itu saya kita ada selawat tuh Wayassas Al-Ghamamu biwajhil karim. Selawat itu punya latar belakang. Itu namanya selawat, kalau kita sebut selawat Nabi yang kata-kata Wayassas Al-Ghamamu biwajhil karim itu dulu punya sejarah luar biasa. Zaman dulu terjadi kemarau yang begitu panjang. Orang semua sudah mengharapkan hujan yang turun. Akhirnya kakek beliau Abdul Muthalib pada saat itu Nabi masih orang, masih kayak tadi diajak menjadi wasilah agar doa yang mau dipanjatkan Allah kabul. Akhirnya pas mengetawa keliling Ka'bah di putaran sembilan Nabi dana mata Nabi kebuka langit aras kebuka. Tiba-tiba pada saat itu juga mendung terjadi. Nah akhirnya itu dalam bentuk hujan begitu deras. Wayassas Al-Ghamamu biwajhil karim itu dengan darahnya dia luar biasa aras kebuka. Makanya kita ngamalin tuh ini ada 10 keistimewaan di situ.
dikasih lembarannya pakai lupa, dikasih lembarannya pakai tahu gimana. Jadi kalau mau ngapalin ingat keistimewaannya, jadi semangat. Ya kalau andai kata sekaligus coba kalau sekaligus ngapalin sekali mulai mau waktu masalah kira-kira nantinya sampai kapan yang penting apa? Jangan gaya atau mau ngapalin sekaligus semuanya, kasih apa susah. Baris-baris aja dulu lah. Ketahuan tua-tua. Kalau lihat ini tua, kalau lihat perempuan udah dah. Ayo tunjukkan tua. Ada yang muda lagi, ada yang tak berjalan, tak berjalan. Apa sih? Jadi la hasada illa isnataini. Tidak ada kehasadan sama sekali kecuali sama dua orang. Jadi dua orang itu boleh kita dengki, boleh kita ini, tapi nggak ada mau. Yang pertama rajulun atahul hikmata. Yang pertama yang kita boleh dengkiin oleh sirikin adalah seorang laki-laki yang Allah anugerahkan ilmu luar biasa. Yang tadi itu dia udah ngapal, ada yang bisa apal, terus bisa terjemahin, bisa terangin tuh. Yang begitu banyak yang mauin gitu. Iya lah. Nanti kan tidak. Dia bilang begini aja dah. Itu palingan. Karena dia sebagai orang laki-laki yang Allah anugerahkan ilmu luar biasa, bahwa maka orang laki-laki yang diberikan ilmu luar biasa itu ya qadibiha, dia bisa memutuskan dengan ilmu yang luar biasa itu hukum yang benar, hukum yang beres. Terus sekarang kembali belajar kakek, dari fatwa. Terus wa yu'allimuha ana al-laili wan nahar. Orang yang punya ilmu luar biasa senantiasa mengajarkan ilmunya ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Sepanjang malam, sepanjang siang. Yang pertama boleh kita itu boleh kita tinggi sedikit. Kira-kira yang begitu yang ini enggak? Ya. Nah, bisa dihitung kan? Jangan beda. Terus yang kedua, warajulun atahullahu. Yang kedua yang boleh ditengki, boleh disedikin seorang laki-laki yang Allah anugerahkan malan harta. Bahwa yang minhu, itu orang yang dianugerahkan harta Allah senantiasa ngapain saja, di mana aja ngimpakin harta yang dimiliki. Ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan siang. Zaman sekarang yang kita begini kira-kira ada yang memegang ini. Susah, ada saya betul susah. Wa maknal hasadi, adapun pengertian hasad yang dimaksud di hadis ini apa? Hauna yang dimaksud di sini al-ghibthah atau al-ghibthah. Maksudnya ini tapi dia sampai membuat yang punya itu menjadi sengsara. Contoh, tidak lantas diirisin lantas tuh barangnya habis. Ilmu itu semakin diimpakin semakin banyak. Atau sebenarnya itu juga semakin diimpakin sebenarnya bukan semakin banyak. Cuman logika berpikir manusia yang terkadang salah. Kagak ada ceritanya orang yang berkawan itu enggak. Jadi yang dimaksud dari itu begitu. Jadi iri tapi dia sampai nyusahin yang punya. Nah, itu seperti kita di surga begitu. Kita iri sama yang teman kita
yang itu derajat di atas, tapi kita di atas sampai menyusahkan diri buat pilih artinya apa kita coba kayak dia kayak kita ide orang berilmu itu dari nabila mau pilih itu sama itu kemudian begini doang dan dia alhamdulillah dia semuanya ada terus belajar mungkin solo udah semua juga dibilangin karena kita udah ke dia ya dan kalau kita balik bisa aja dia tapi kita main banyak berlagi wah udah kayaknya kita udah kalah dah. Adalah dari istilah jika kamu melihat seseorang mampu mengajarkan ini, bisa melaksanakan ini, yakini pada diri kamu bahwa kamu pun bisa dan mampu seperti itu. Itu begitu berikutnya. Karena dia yang bisa begini begitu juga makan nasi sampai kayak kita. Minum air juga sampai, tidur juga, sehat juga. Cuman kita makannya kebanyakan, tidurnya kebanyakan, istirahatnya kebanyakan. Bedanya itu doang. Wahia mahmudatun fi umuril akhirah. Sifat ghibta itu merupakan sifat terpuji yang nanti adanya urusan itu semua di akhirat. Jadi kita antara penghuni surga tuh masing-masing ini tuh dengan kedudukan derajat di surga. Apa dunia disebutkan ke dia? Waqala alaihi salam dan dalam bersabda Nabi alaihi salam, fadlul alimi alal abidi fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang memiliki ilmu ngalahin orang yang ahli ibadah. Jadi keutamaan orang yang memiliki ilmu bisa ngalahin orang yang ahli ibadah. Kafadli alal adna rajulin min ashabi, seperti orang laki-laki yang paling rendah kedudukannya dari sahabatku, kata Nabi. Jadi sahabat Nabi kan udah paling luar biasa tuh. Nah, itu masih lebih tinggi derajatnya orang yang paling. Dan sahabat Nabi udah tinggi banget derajatnya, masih kalah derajatnya sama orang yang. Jadi kedudukan orang yang berilmu setara dengan orang, karena termasuk 3 golongan yang bisa memberikan syafaat di antaranya dan ulama. Karena para nabi dan rasul, kedua para syuhada, yang ketiga orang yang berilmu. Makanya dikatakan al-alimu wal ilmu fil jannah, nanti orang yang berilmu dan ilmunya ada di surga. Ya, seperti kita begini, walaupun seperti apapun jangan pernah tinggalin diri ilmu. Kalau saya sudah mengatakan man talabal ilmi khawfan minal faqri zadahu faqran. Jika ada orang ninggalin cari ilmu agamanya Allah lantaran takut ekonomi dunianya terganggu, sudah dapat dipastikan ekonominya terganggu. Alhamdulillah dari ilmu. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, Tafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang memiliki ilmu dengan tidak atau dengan ahli ibadah laksana keutamaannya bulan purnama di malam hari
mengalahkan seluruh gugusan bintang yang ada di langit. Kalau bulan purnama tuh bintang banyak banget miliaran kalah sampai bulan purnama. Ini ibaratnya bintang ada di sini juga. Cahaya bintang pada langit itu udah terang banget kalah dengan terangnya bulan purnama. Orang berilmu lah sekarang. فإذا كان فضل العالم على العامل بهذه المثابة, jika keutamaan orang yang memiliki ilmu mengalahkan ahli ibadah dengan perumpamaan yang sudah dicontohkan di sini. Padahal ma'an al-abida la yaqlu min ilmin bi ibadati, padahal seorang ahli ibadah dia mau ibadah nggak akan pernah sunyi dari ilmu untuk melaksanakan ibadah. Kira-kira kita mau sholat, mau ngaji, nggak ada ilmunya bisa sholat bisa ngaji. Padahal kata-kata ahli ibadah sudah terselip di situ ada ilmunya, masih kalah. Kayak kita mau ngaji umpamanya sholat yasin, huruf belum kenal, tajwid nggak bisa. Kira-kira jalan gitu bacaannya. Hati-hati butuh ilmu. Seorang ahli ibadah yang dalam tanda petik sudah ada ilmu di dalamnya masih kalah kedudukannya dengan orang yang memiliki ilmu. Sehingga walaula dzalika lam yusamma 'abidan. Kalau andai kata si ahli ibadah itu enggak punya ilmu sama sekali, maka dengan demikian dia enggak dikasih nama seorang ahli ibadah. Kata-kata ahli ibadah itu menjadi predikat dia karena dia juga sudah punya ilmu. Makanya al-alimu habibullah, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu itu menjadi kekasih Allah dari dunia sampai akhirat. Cuman emang mau cari ilmunya susah berat. Buktinya aja ngapalin dengan baik susah tuh. Kira-kira ada yang udah hafal belum? Berapa ya? Sebaris tapi belum hafal, orang yang berbaris sebaris dong ya. Dia belum hafal namanya. Marwi udah hafal Marwi? Oh belum. Sehat. Asmaul Husna siapa yang hafal sini? Asmaul Husna yang hafal siapa? Gak ada. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razzaqul fatahul alim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Kali sama-sama apal ini pakai juga itu segala disebut. Fa kaifa yakunu fadlul alim ala jahil? Lalu bagaimana keutamaan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang sama sekali punya ilmu? Orang yang ahli ibadah aja masih kalah, apalagi orang yang kagak punya ilmu, orang jahil lebih kalah. Pondok Pinang nih, tadi yang ke Joglo nih.
Sehingga wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsar. Adapun keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu la tuhsar yang dihitung. Dia bisa dihitung. Sekalipun itu pakai data komputer paling canggih saat ini bisa dihitung. Gampang kalau dikit-dikit. Pertama, secara kedudukan di dunia dan di akhirat berbeda. Yang kedua, perlakuan orang terhadap beliau berbeda. Yang ketiga, itu biasanya prosentase pendapatan berbeda. Terus daya ingat berbeda, daya paham berbeda. Itu baru yang kasat mata, belum di luar. Wa kitabullahi wa sunnati rasulihi wa atharus salafis salih masfuratun wa ma'rifatun fi dzalika. Berkaitan dengan keutamaan ilmu dan pemiliknya itu banyak sekali diperoleh keterangan itu di kitab Allah, di hadis Rasulullah, di perkataan-perkataan para ulama salafus saleh itu terkenal dan banyak. Salah satunya umpamanya man yakhudumul ilma kullu shay'in khadamuhu, orang yang mengabdikan dirinya buat ilmu maka segala apa saja di dunia ini mau melayani diri dia. Apa aja? Termasuk itu makhluk-makhluk Allah yang ada di mana bisa. Sehingga Imam Abu Aswad Ad-Du'ali laisa syai'un a'azza minal ilmi, enggak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan keagungan dan kemuliaan ilmu tadi. Tadi pakarnya Islam bakar dan bakar. Wal kutubu mas'ulatun biha ahli fadailil ilma wal ulama. Yang dimaksud dari keterangan itu kata pengarang adalah keutamaan ilmu dan ulama. Itu yang dimaksud kata pengarang ini Habib Abdullah Al-Haddad adalah keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga di sini Imam Ali katakan, qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Ali, semoga Allah senantiasa memberikan keredaan kepada beliau. Al ilmu khairun minal mali, bahwa yang namanya ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada harta. Biasanya kalau ilmu itu dikasih Allah ambil orang yang luar biasa. Tapi kalau harta biasanya sering dikasih sama Allah oleh orang-orang yang dalam tanda petik biasa. Ya, contohnya gini kan, ada orang tajir banget. Biasa orang tajir banget itu predikatnya atau kelakuannya gimana? Paling gue kesombongan udah. Yang pertama kata Imam Malik ini, al ilmu khairun minal mali, yang namanya ilmu lebih baik, lebih utama daripada harta. Terus yang kedua, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu itu kapan saja di mana saja bisa menjaga dirimu, sementara kamu harus senantiasa menjaga harta yang kamu miliki.
Jadi sehat. Alam, di situ kita disuruh ingat ilmu yang kita harus pelajari itu namanya manfaat. Jangan lembar habis dikasih ditaruh di mana aja, di mana tahu, nggak tahu, nggak ketahuan. Jangan, udah ketahuan dikasih, masuk kali-kali dikasih, yang ngasih sih juga sewot, lupain, apal kaki hilang mulu. Membungkus. Bagus, kalau ada usaha bagus. Kita cari itu di mana adanya gitu. Kena hujan kemarin. Ini semakin susah ngapalinnya, ganjarannya semakin banyak. Keselangnya banyak. Karena al-ajru bi qadri ta'at, balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan kita kesulitan, kerumitan, rintangan yang kita alami. Semakin banyak, semakin rumit, semakin gede pahala. Jangan asal jangan mau aja jadi nih, jangan apa-apa gue pernah jangan. Emang ngapalin ini sepenuh hati ya begitu ya. Kalau sepenuh hati yakin. Kan kita ini mengapalinnya sambilan kan. Sambil gimana aja, sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil ngobrol, gitu kan. Ya dapat kita sambilan juga, sesuai. Andai kata kita fokus, nggak usah apa itu. Tapi fokus, kan nyari fokusnya susah banget. Nyari fokus paling susah. Ini tadi bilang tuh kagak mudah, males. Cuma kagak mudah dulu. Fokus ya. Kayak lulusan tadi kan. Jadi al ilmu ya harus juga ilmu di mana saja, kapan saja, senantiasa bisa menjaga dirimu. Tapi wa anta tahrusul mala, sedangkan kamu senantiasa harus jaga, harus perhatiin harta yang kamu miliki. Kayak motor sekarang nih, jadi kita mesti sering-sering liatin, tapi jangan salah. Itu namanya harta. Mesti sering-sering kita perhatikan, kita liatin, kita jaga. Itu harta. Tapi kalau ilmu bisa menjaga kita, kapan saja dan di mana saja. Terus apa lagi? Wal ilmu yazidu bil infaqi wal malu yanqusu bihi. Ilmu kalau dikasih orang makin banyak, makin bertambah. Tapi kalau harta, nih secara logika sederhana, kalau harta dikasih orang makin habis banyak. Habis secara real, tapi kalau anda dan berinfak, saya yakin itu makin bertambah. Bertanya. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu menjadi penentu, menjadi keputusan amal diri kita, sedangkan harta kita yang putusin. Contoh, kita punya duit nih, kita punya duit, kita ada ilmu mengatur duit bagaimana. Maka orang yang berilmu itu diatur sedemikian rupa. Nah, harta duit kita yang atur, jangan kita diatur sama harta, diatur sama duit. Contohnya ini, udah ketahuan duit udah cukup buat beli motor, paksain juga beli motor, utang, habis sudah. Kredit. Itu namanya kita ngikutin harta. Mestinya kita yang punya harta ngatur tuh harta. Umpamanya gaji ini kan, gaji lakinya 2 juta, setiap bulan dikeluarin itu motor berapa itu? 10 tahun dalam 10 tahun keluar. Jadi begitu. Jadi memanage harta, memanage
benda yang kita punya harus pakai ilmu. Maka di sini dikatakan ilmu itu menjadi penentu yang mutusin diri kita, sedangkan harta kita yang mutusin. Jangan terbalik. Udah ketahuan belanja bulanan jatahnya 300.000. Sudah jadi online 500.000. Urusannya berapa? Dijatain pakai Pepsodent ambil sabun di 5 sampai sebulan, 1.000 udah habis. Boros banget Pak. 5 minggu. Jadi makanya kita yang ngatur. Zaman sekarang banyak orang yang urusan kayak begitu berantakan karena dia bisa yang mestinya harta dimiliki anak orang yang berilmu, tetapi justru terbalik. Dia dimana dan banyak orang yang sekarang dia penghasilannya udah cukup di angin, tetapi masih punya utang kan gitu. Itu berarti dia kan diatur sama harta yang dimiliki, bukan dia. Itu banyak. Justru yang utangnya banyak itu bukan orang yang punya pemasukan banyak pemasukannya, tapi dia bisa ngatur uangnya ada. Itu pentingnya ilmu. Tadi sih dikatakan wal ilmu hakimun wal ma'alu mahkumun. Ilmu itu menjadi subjek, harta itu menjadi objek. Jangan terbalik. Jadi ilmu yang mengeksekusi, harta yang mengeksekusi, jangan terbalik. Kita dieksekusi dengan harta kita yang harus mengeksekusi harta yang kita miliki. Contohnya apa? Contohnya kita punya duit 100.000, jangan semuanya kita makan buat perut kita, jangan. Itu namanya kita diatur oleh duit. Kita mesti manage 100.000, ada 10.000-nya atau 5.000-nya atau sekian yang kita mau infak, kita sedekah, itu beres. Kalau gitu bahaya. Itu berarti kita bukan jadi hakim tapi mahkum, bukan menjadi sopir tapi jadi objek. Banyak orang yang jadi hakim karena dia dianggap 100.000 itu miliknya blok-blok, dihabisin semua, akhirnya malah petaka. Kan mikirnya gue, kerja gue, udah begitu. Wa'lam, ini berarti ini wa'lam annal alima alladhi la ya'mal bi ilmihi maslubul fadilah. Ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya orang yang memiliki ilmu yang tidak ngamalin ilmu yang dimiliki, maslubul fadilah, maka keutamaan ilmu yang dimiliki dicabut. Jadi kita ngaji, paham, tahu, tapi kita nggak amalin, keutamaan ilmu yang kita pelajari dicabut. Usahakan sedikit berupaya, harus kita kuatin, semangatin, amalin, jangan malas dulu. Jadi kesejahteraan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita dari bagaimana kita bisa ngamalin ilmu yang kita pelajari. Kata-kata jelas banget. Wa'lam annal alima alladhi la ya'muru bi ilmihi maslubul fadilah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya orang yang memiliki ilmu yang tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki, keutamaan ilmu yang dimilikinya itu dicabut. Jadi orang dulu itu luar biasa begitu. Tapi tamuannya banyak. Kalau kita kembali, kita banyak nama ini kagak sama sekali. Bos Yang mana aja lah. ada satu Dia belum apa, pojok bisa belum ada. datang lagi yang baru. Ada kelimpungan dah. Satu juga. Kelimpungan ya senyum, cengar, cengir, iya dah. Lagi. Tapi fala yanbaghi lahu ayyaqtara bima warada 'anillahi wa 'anir rasul,
di fadil ilmi. Maka seyogianya sepantasnya bagi orang yang memiliki ilmu tidak tergiur, tidak tertipu dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya mengenai keutamaan ilmu. Jadi kita jangan melulu pada saat kita mau ngaji maka harapan ilmu biar jadi apa. Kadang sama temannya Luar biasanya sehingga kita menggunakan itu menjadi miliaran. Tetap aja ridho Allah, ridho Rasulullah, kita mungkin kepada nyari keridhaan Allah dan Rasulnya, kita bersyukur atas anugerah panca-indera Allah dan kita yang Allah berikan. Bukan yang lainnya ikut semua. yang jalan ini Atau jangan yang kali ini utama dari pom bensin luar biasa. Kita cari ilmu tujuannya ke jalan. iya Banyak yang kita kali orang yang tujuannya begitu dan sampai udah aja lillah. Terus kita kesyukuran kita terhadap anugerah yang Allah berikan sehat, dan juga diberikan kita kemuliaan jalan sendiri. teras ini teras Terus wa yuhibu nafsahu annahu dahilun bi dzalika bi mujaradil ilmi min ghairi amalin. Dan akhirnya dia punya sangkaan dirinya bahwa dia bisa masuk dalam kategori kategori bisa memperoleh keutamaan ilmu semata-mata bi ghairi amalin, tanpa diamalin lagi. Masih banyak nih, yang penting maju dah, amalin nomor sekian, awas terjadi. Jangan sampai punya pemahaman, punya sangkaan, pokoknya itu ngaji, amal itu udah enggak jangan. Harus di hati, mudah-mudahan kalau sudah itu kita bisa mengamalkan ini. Jadi setiap keterangan yang ada, pilih yang mana kita mau amalin, yang pas sampai karakter kita, watak kita. Ini masing-masing. Maksudnya satu dengan yang lain sama. Tandai itu, makanya kalau ngaji pas gue pulpen, kalau kita tandai nanti gue tandai, pulang gue mau cecaknya aja nih. Itu namanya pulang ngaji, bawa oleh-oleh bekas. Ayo kita tandai masing-masing dah, ntar yang mana yang pulang, yang mana yang mau dituin. Maksud iya dari sekian baris kagak yang ditandain, kalau tanda. Sehingga waqad qala alaihi salatu wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'allamu bima syi'tum, belajarlah kalian semua ilmu yang kalian mau, apa aja belajarin. Tapi wallahi la yaqbalu minkum hatta ta'malu, demi Allah. Pasti. Demi Allah, Allah tidak bakal nerima apa aja yang kamu pelajarin, yang semau kamu itu, hatta ta'malu, sehingga kamu amalin. Jadi kita disitu belajar apa? Tapi Allah tidak bakal nerima apa yang kamu pelajarin, yang semua kamu mau pelajarin, tapi andai kata kamu diamalin. Yang terkadang otak kita jadi butek, otak kita enggak cerah, otak kita enggak encer karena kita enggak punya prinsip itu. Wa man 'allama 'ilman 'attama Allahu ajrahu. Terus wa man ta'allama fa'amila ilmahu 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Jika ada orang habis belajar lantas pelajarannya dipakai, maka Allah akan bukakan pintu ilmu lagi yang belum diketahui. Lalu kita belajar lagi, tapi malas banget ngamalin apa yang kita pelajari, sehingga habis itu ketutup tuh kita. Ya cara kami kadang kita sumpah. Mestinya kita sedikit amalin, tapi ya ketika keterangannya
yang bocor, jangan. Jika ada orang yang habis belajar kuliah ngamalin, maka Allah nggak bakal buka pintu pengetahuan yang lain. Kalau diambil amalin maka ganjarannya luar biasa, Allah subhanahu naikin, baru Allah kasih. Makanya harus itu hati yang ditata lagi. Waqala alaihi salam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Waqala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man izdada ilman, siapa saja yang bertambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, dia bertambah petunjuknya Allah, artinya ilmu dipelajarin aja, dia berusaha jadi petunjuk dari ilmu yang dipelajari alias ngamalin. Lam yazar minallah, maka orang yang semacam itu bukan tambah dekat dari Allah illa dan kecuali makin jauh. Macam orang makin rajin tapi makin mudah ketahuan hubungannya, karena dia mau ngamalin apa yang dipelajari, yang besar dari petunjuk dari Allah. Banyak orang pintar begini, banyak sekali. Orang pintarin orang banyak sekali. Kalau kita mau ngawalin orang banyak, itu dia. Wa inna ma shara al-ilmu bitilkal manzilatir rafi'ah inda Allahi lima fihi minal manfaatil amati li jami' ibadillah. Hanya saja ilmu itu bisa menempati tempat yang mulia di sisi Allah dan bisa memperoleh kemanfaatan secara umum itu di jami' ibadillahi, yang nanti bisa dimanfaatkan atau dirasakan sama seluruh hamba-hamba Allah. Sehingga ada pertanyaan, wa idza lam yantafil alimu bi ilmihi bi nafsi fa kaifa yantafi bi ghairuhu. Jika andai kata orang yang memiliki ilmu yang dimiliki itu dia bisa memberikan manfaat dirinya, bagaimana buat orang lain bisa manfaat? Omongan kita, ilmu kita baru bisa dipakai, dimanfaatin orang lain kalau kita dulu udah manfaatin. Oke, ulama dulu gitu, dia sebelum ngajarin udah diamalin dulu. Kita terlalu banyak, kalau kita amalin udah dulu orang. Makanya kalau andai kata kita udah amalin dulu, tuh nyangkutnya cepat. Seperti umpamanya tuh, saya sudah apalin lam yahtalim, saya ini kagak hafal, gak bakalan tuh omongan saya jadi dulu, gak bakalan. Seperti tadi, Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau saya belum amal, gak bakal bisa. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, bisa tuh secepat nyatu tuh. Kalau kita orang amalin, paling nggak ada apaan ya. Akhirnya sekarang yang habis nulis, sekarang saya tanya doanya ambil tulisannya sekarang. Ayo siapa mampu bisa itu? Tadi yang tadi Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat apa berapa kali? Ayo saya mau uji. Ya kalau belum diamalin belum nyangkut, tapi kalau diamalin kan nyangkut sendiri. Itu maksudnya begitu.
Bagaimana bisa kita memberikan manfaat orang lain sementara diri kita aja nggak bisa ngambil manfaat dari ilmu yang kita baca? Wa idza lam yantabil alimu bi ilmihi bi nafsihi fa kaifa yantabi'u bihi ghairuhu. Jika orang yang berilmu tidak bisa mengambil manfaat ilmu yang dimiliki buat dirinya, bagaimana bisa dia memberikan manfaat buat orang lain? Bagaimana bisa? Sampai kita mau mengadakan anak rajin belajar, tapi kita cuma sekali bakal lompat mau nikah. Dia bakal lompat mau nikah. Kalau kita udah upaya diri kita secara maksimal kayak begitu, kan anak kita nurut. Tapi kalau kita berusaha nyuruh aja karena ayo bisa dulu aja. Kita suruh ngapal ini, ngapal itu, kayak juga apal nih balikin begitu kita. Kalau enak dibalikin di mana? Jadi kita mau kalah kondok mata kita. Kita jangan saya anak, kita mau bisa perintah doang. Fa'rif min hahuna butlan al-fadilah fi haqqi ma ya'lam wa lam ya'mal. Maka ketahuilah oleh kalian bahwa keterangan ini yang harus dibacain di hadis ini itu menjadi gagal keutamaan ilmu bagi orang yang memiliki ilmu tapi nggak diamalin. Ilmunya luar biasa, ilmunya tinggi derajatnya, tapi lantaran dia nggak mengamalin, nggak ada berfungsi ilmu yang luar biasa. Ini salah, ini jangan bagi rame bila. Bukan orang yang kita, karena kita tadi menyalahin orang. Waqad qala alaihi salam asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, asyaddun nas 'adzaban, siksa manusia yang paling pedih kelak pada hari kiamat, alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi, orang yang memiliki ilmu yang Allah kasih manfaat dari ilmu yang dimiliki Allah. Sehingga wakana alaihi salam yasta'inu billahi min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Dan adalah Nabi kita Muhammad SAW senantiasa beliau itu menghindari, menjauhi sampai berdoa tuh. Berdoa, ya Allah hindari aku min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak memberikan manfaat, wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Walaysa inda alim alladhi la ya'malu bi ilmihi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sama-sama kita tahlil, tahmid dan zikir. Nah, insyaallah nanti akan kita soal kita antara di waktu depan kalau salah ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أفضل ذكرك واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
ilaha illallah, la ilaha illallah.